Sampurasun, Rahayu, selamat siang semuanya. Saya Wildan, mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya 1945 Semarang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai kapital. Oke, kembali lagi dengan saya Wildan. Kali ini saya bakalan membawakan materi tentang pendidikan sebagai kapital. Nah, langsung lanjut ke materinya ya. Pendidikan sebagai kapital sosial atau tinjauan sosiologis. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi dalam bentuk kapital atau modal manusia telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan menjadi hal yang penting dan menjadi prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pendidikan menjadi salah satu modal sosial karena dengan pendidikan seseorang akan memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma. Seiring bertambah banyaknya seseorang mengikuti pendidikan formal maupun informal, maka jaringan sosial yang dia dapat juga akan semakin banyak dan luas. Selain sebagai modal sosial, pendidikan juga sebagai modal budaya dan modal simbolik. Nah, di materi kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian pembentukan modal manusia atau human capital, kemudian pengertian kapital, pendidikan sebagai kapital manusia, pendidikan sebagai kapital sosial, pendidikan sebagai kapital budaya, pendidikan sebagai kapital simbolik, serta hubungan antara kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik dalam kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar terencana, sistematis, dan berlangsung terus-menerus dalam suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan segenap potensi manusia, baik jasmani maupun rohani dalam tingkatan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, sehingga terwujud perubahan perilaku manusia berkarakter berkepribadian bangsa. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia untuk kemajuan suatu bangsa. Pengertian pembentukan modal manusia atau human capital. Menurut School, ada 5 cara pengembangan sumber daya manusia. Pertama, fasilitas dalam dan pelayanan kesehatan pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan, dan stamina tenaga serta vitalitas rakyat. 2. Pelatihan dan latihan jabatan. 3. Pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi. 4. Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan. Dan 5. Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. Nah, di sini pengertian pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya pendidikan formal yang diselenggarakan sekolah umum yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan berpusat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi umum, termasuk pendidikan pelatihan seperti training center, kursus, balai pelatihan khusus, dan lain-lain. Nah, James S. Coleman pernah bilang, 2000 years later. James S. Coleman menunjukkan bahwa sebagaimana kapital fisik yang diciptakan dengan mengubah materi untuk membentuk alat memudahkan produksi, kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia
dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara yang baru. Pengertian kapital. Secara etimologis, kapital berasal dari kata capital, yang akar katanya dari Latin caput, yang berarti kepala. Adapun artinya dipahami pada abad 13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga uang pinjaman. Menurut Pierre Bourdieu tahun 1986, kapital sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik, dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial, yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Nah, dalam kehidupan di masyarakat yang bersifat sehari-hari, keperangkatan sosial lebih dikenal dengan arisan, simpan pinjam, serikat tolong-menolong, kelompok jamaah taklim, dan lain-lain. Keperanataan dapat dilihat dalam upacara adat, kegiatan masyarakat seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan yang lain. Semuanya diperkuat nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang sudah melembaga dengan baik, seperti nilai keberagaman, keperanataan, dan nilai-nilai sosial tertentu mampu membuat jaringan strategis sebagai wahana pembangunan masyarakat. Kapital sosial dioperasikan dalam bentuk keperangkatan, keperanataan, dan nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Kapital sosial dalam keperangkatan yakni kelompok keagamaan yang berfungsi dalam pemeliharaan dan peningkatan keagamaan. Aktivitas keagamaan berdampak sosial. Kelompok berkumpul meningkatkan keagamaan dan mengumpulkan infak yang selanjutnya disalurkan pada orang yang tidak mampu, seperti orang miskin, orang jompo, dan pemberian beasiswa pada anak miskin. Pendidikan sebagai kapital manusia. Aceh Suryadi pernah bilang dalam bukunya Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan, misalnya menemukan bahwa kapital manusia menunjukkan pada tenaga kerja yang merupakan pemegang kapital sebagaimana tercermin dalam keterampilan pengetahuan dan produktivitas kerja seseorang. Kemudian Elinor Ostrom tahun 2000 melihat kapital manusia sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Konsep kapital manusia diperkenalkan oleh Theodore Wexel lewat pidatonya yang berjudul Investment in Human Capital, dihadapkan pada para ekonom Amerika pada tahun 1960. Sebelumnya, para ekonom hanya mengenal kapital fisik berupa alat-alat mesin dan peralatan produktif lainnya yang ditengarai memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Gagasan kapital manusia yang diajukan School melalui Investment in Human Capital adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Nah, pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial juga bisa dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Kapital sebagai investasi sosial, oleh karena itu memiliki aspek statis dan dinamis. Dengan kata lain, aspek statis dan dinamis dari kapital sosial bagaikan dua sisi yang berbeda dari koin mata uang yang sama.
Adapun aspek statis dari kapital sosial adalah sumber daya sosial, sedangkan aspek dinamisnya adalah kekuatan yang menggerakkan. Sumber daya sosial sebagai aspek statis dari kapital sosial dipahami dalam arti bahwa sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma merupakan kapital yang diperlukan dalam suatu struktur hubungan sosial. Apa sumber dari daya kapital sosial? Sumber daya dari kapital sosial adalah jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma. Jaringan sosial adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu berbagai simpul dan ikatan. Menurut Zucker, tahun 1986, memberi batasan kepercayaan sebagai seperangkat harapan yang dimiliki bersama-sama oleh semua yang berada dalam pertukaran. Pendidikan sebagai kapital sosial. Secara teoritis, Indonesia adalah negara yang kaya dan memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, keanekaragaman etnis dan budaya, dan wilayah yang luas, serta penduduk yang banyak. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang maju. Namun, faktanya Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang. Hal itu disebabkan karena SDM Indonesia belum mampu mengatur dan mengelola negara dengan baik, yakni terjadinya kekacauan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang tak kunjung habis terberantas. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dalam sebuah negara, karena pendidikan sebagai jembatan menuju peradaban yang lebih maju. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum beberapa tujuan negara Indonesia yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus terselenggara pendidikan nasional yang bermutu. Pendidikan nasional yang bermutu akan melahirkan generasi-generasi unggulan penerus bangsa dan pada akhirnya membawa perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari pendapat beberapa ahli mengenai kapital budaya, dapat disimpulkan bahwa kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultur yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Pendidikan sebagai kapital simbolik. Dalam pandangan Bordi, kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital. Material yang ada adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Pengertian tersebut memanglah masih sulit dipahami, maka dari itu, mari kita jelaskan kapital simbolik dengan contoh. Katakanlah, seseorang yang barusan mendapatkan undian sebanyak 500 miliar akan masuk dalam ekonomi teratas. Namun, orang ini belum tentu memiliki kapital budaya dan simbolik yang tinggi. Berbeda dengan seseorang yang berasal dari keluarga kaya, melalui sosialisasi atau reproduksi sosial, memperoleh jenis pendidikan, gaya, rasa, dan selera tertentu tentang sesuatu. Pembedaan orang dalam pendidikan gaya, rasa, dan selera tertentu tentang sesuatu, makanan, pakaian, perabotan, rumah, musik, drama, sastra, lukisan, film, fotografi, dan preferensi artis lainnya, pada gilirannya memberi dampak pada perbedaan orang dalam prestij, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Dengan kata lain, keterampilan mengatur simbol sosial tidak serta-merta atau segera diperoleh seseorang ketika mendapatkannya. Hubungan antara kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik dalam kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada. Kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik. Selain sebagai agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik.
Dengan demikian, pendidikan menjadi simpul dari pertemuan semua kapital yang ada. 2,000 years later. Kesimpulan. Secara etimologis, kapital berasal dari kata kapital, yang akar katanya dari Latin, yaitu caput, yang berarti kepala. Kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Kapital fisik berwujud, ia diwujudkan dalam bentuk materi yang jelas. Adapun kapital manusia tidak berwujud, diwujudkan dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari individu. Kapital fisik memudahkan aktivitas produktif, begitu juga kapital manusia. Kapital sosial adalah investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Dari beberapa pendapat ahli mengenai kapital budaya dapat disimpulkan bahwa kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultur yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada, kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik. Selain sebagai agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Dengan demikian, pendidikan menjadi simpul dari pertemuan semua kapital yang ada. Itu merupakan kesimpulan yang terakhir dari materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Rahayu Sagung Pribadi. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Terima kasih.